santri jamaah yang hadir, ruqyah ini sebenarnya adalah perlindungan, ya, perlindungan yang dibacakan kepada orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian kita membaca ayat-ayat Quran atau membaca sifat-sifat Allah atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya ruqyah. Ya, ini kalau orang sakit kita bacakan doa, kita jampi-jampi dengan Asmaul Husna, atau kita bacakan Al-Quran, itu sudah termasuk ruqyah. Ya, mungkin ada orang yang sakit karena demam, kesurupan, atau penyakit-penyakit yang lain. Ya, penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu namanya ruqyah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli bahasa. Ya. Jadi ruqyah itu sebenarnya masyhur secara implementasi di kalangan masyarakat, di kalangan umat, di kalangan mujtama. Hanya kadang mereka tidak memahami tata cara yang disyariatkan, yang diajarkan oleh agama kita. Baik. Ruqyah ini para santri adalah kata tunggal atau mufrad. Adapun jamaknya ya diistilahkan dengan ruqo, ya, ruqo. Baik. Itu menurut bahasa atau menurut etimologi. Adapun ruqyah menurut istilah syariat atau terminologi, yakni ruqyah itu adalah ayat-ayat Quran, ya, nama-nama atau sifat-sifat Allah dan doa-doa syar'i yang dibaca untuk mencari kesembuhan. Ya. Jadi pada hakikatnya ruqyah itu merupakan doa sebenarnya. Ya, ruqyah pada hakikatnya adalah doa atau merupakan tawassul kepada Allah untuk meminta kesembuhan bagi orang sakit, ya, untuk menghilangkan penyakit dari tubuh kalian atau pasien. Ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku kepada orang lain, tetapi berlaku untuk diri sendiri. Itu juga namanya ruqyah. Ya, secara istilah, kalau sekiranya kita membaca Quran, membaca sifat dan nama-nama Allah atau doa yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya, kemudian kita membacakan untuk diri sendiri dengan niat untuk penyembuhan, maka itu juga dinamakan ruqyah secara istilah atau secara terminologi. Paham sampai sini masalah ruqyah? Nah, baik itu. Jadi itu jangan keluar dari situ. Yang kita baca jelas Quran. Yang kita baca adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, doa-doa yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita dengan niat kesembuhan diri kita, atau dengan niat kesembuhan orang lain, atau dengan istilah yang menjadi pasien atau klien kita. Kalau umpamanya antum sudah menjadi
praktisi ruqyah atau praktisi tibbun nabawi. Nah, ya sudah undang handal spesialis ruqyah, insya Allah. Paham sampai di sini? Insya Allah. Ya. Baik para santri, ya, banyak dalam ayat, banyak di dalam Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan obat. Ya, Al-Quran itu adalah merupakan penyembuh. Dengan asbabnya, dengan keberkahannya, penyakit apapun bisa diangkat oleh Allah disebabkan karena keberkahan Quran. Ya, satu di antaranya yang sering kita baca, antum kalau mendengarkan saya meruqyah, pasti ya saya ambil ayat ini. Antum bisa buka dalam surah Al-Isra pada ayat 82, ya, pada surah yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, sudah hafal? Dapat ayatnya? Belum hafal? Hafal ayatnya. Ya. Ini untuk kita bacakan nanti kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Quran itu adalah syifa. Quran itu adalah penyembuh. Ya, mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia karena keberkahannya. Karena Quran adalah merupakan ya firman-firman Allah, kalam Allah yang sangat agung. Ya. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, ya, ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penyembuh. Syifa juga ini bisa diterjemahkan ya sebagai penawar, ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wala yaziduz zalimina illa khasara, sedangkan bagi orang-orang yang zalim ya hanya akan menambah kerugian. Ya, orang-orang zalim itu maksudnya orang-orang yang tidak menjadikan Quran sebagai ya petunjuk, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Ya, termasuk orang-orang yang menjadikan selain daripada Al-Quran, selain daripada petunjuk Allah itu sebagai jalan penyembuh. Ya, itu orang-orang zalim namanya. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang sangat jelas kepada kita bahwa Quran itu adalah merupakan syifa, bahkan menjadi rahmat untuk orang-orang beriman. Dan orang-orang yang menjadikan Quran itu sebagai syifa ya hanyalah dari kalangan orang-orang beriman, tentu dengan penuh keyakinan. Karena rata-rata yang ingin berobat dengan Quran itu adalah orang-orang beriman. Sekalipun nanti antum besok akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin masih belum terlalu yakin, masih setengah yakin, bahkan akan ada yang datang tidak ada keyakinan sama sekali, tapi hanya karena disuruh atau diminta oleh keluarganya ingin coba-coba meruqyah, ingin coba-coba dibacakan Quran, apakah ada reaksi atau tidak. Nanti antum akan mendapatkan orang-orang seperti itu. Ya, sesuai pengalaman kami, ya alhamdulillah wa biiznillah, lewat dengan ruqyah banyak orang-orang yang tadinya
tidak paham sholat menjadi paham sholat, karena lewat ruqyah ini kita jadikan sebagai wasilah dakwah. Ada orang-orang yang jauh dari Allah, kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Dan tentunya ini adalah kewajiban bersama. Sebabnya adalah ruqyah. Bahkan lewat ruqyah ini kami pribadi ya lewat praktek tibbun nabawi ini alhamdulillah ya saya hitung itu sekitar 29 orang yang saya islamkan dari non muslim lewat dengan pengobatan ruqyah Mekah. Ini adalah wasilah dakwah. Belum lagi lewat ruqyah Mekah ini kita mengajak orang untuk semakin dekat kepada Allah. Ya malas sholat akhirnya menjadi rajin sholat. Iya. Dia malas mengaji menjadi rajin mengaji. Karena di dalam ruqyah itu, di dalam praktek tibbun nabawi ini ada dakwah. Ya, jangan cuma yang diingat amplopnya, ma'isyahnya, ya, impak klien atau pasiennya. Bukan itu yang kita ingat, tapi ingat dakwahnya. Adapun kalau dikasih, ya boleh diterima, atau mungkin kita bisa bercanda. Terima kasih tambah lagi. Baik dong? Insyaallah. Tapi termasuk dalam Quran, ya, nanti bisa buka pada surah Yunus. Dalam surah Yunus itu merupakan surah yang ke-10 ayat ke-57. Ya. Ini juga bisa kita jadikan sebagai fungsi dakwah. Nah, apalagi untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum terlalu yakin tentang keberkahan Quran bisa mengangkat berbagai macam penyakit. Ya. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, wahai manusia. Qad ja'akum mau'idhah. Ya, sungguh telah datang kepadamu. Ya, kepadamu pelajaran. Ya. Mana pelajaran di sini mau'idhah itu bermakna Al-Qur'an. Yaitu maksudnya Al-Qur'an. Mau'idhatun mir rabbikum. Ya. Pelajaran atau Al-Qur'an dari Tuhanmu. Ya. Wa shifa'un lima fis sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Ini syifa. Penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Jadi banyak penyakit di dalam dada para jemaah. Ya, wahuda dan petunjuk, warahmatul lil mu'minin dan rahmat atau serta rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, jadi dia syifa, dia kemudian adalah ya rahmat, kemudian dia adalah merupakan huda petunjuk. Ya. Inilah keagungan Quran. Petunjuk, rahmat, syifa. Atau kalau kita baca sesuai urutannya, syifa, lima fis sudur, wa huda, wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran datang, ya, Al-Quran datang dia menjadi pengobat, penawar, penyembuh bagi hati atau bagi dada yang merasa sesak atau ada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dada, ya, kemudian memberikan petunjuk wahuda dan kemudian menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Inilah keagungan Al-Quran.
Ya, banyak di antara kita ini kalau masih ada yang tidak percaya bahwa Quran itu bisa mengobati segala jenis penyakit, silakan baca ayat ini. Ya, ayat pertama terdapat dalam surah Al-Isra, ayat kedua terdapat dalam surah Yunus, ya, dan juga ada ayat yang terdapat dalam surah Fussilat. Ya, silakan kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang beriman. Ya. Kalau antum sudah hafal 3 ayat ini, para santri, para hadirin, para jamaah, kemudian menjelaskan terjemahannya, kemudian memberikan interpretasi sesuai apa yang disampaikan oleh ahli tafsir, insyaallah ta'ala para audiens atau para mustami atau orang yang mendengarkannya akan menjadi semakin yakin bahwa Quran adalah obat segala penyakit dengan keberkahan. Ya, kita bertawassul kepada Allah melalui bacaan Quran supaya penyakit-penyakit pasien kita itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Quran itu adalah syifa. Baik. Jadi para santri rahimakumullah, ya. Jadi kesembuhan yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, itu sebenarnya banyak tujuannya. Inilah Quran. Antum jangan pikir bahwa Quran itu hanya mengobati gangguan jin. Ya, antum jangan pikir bahwa Al-Quran itu hanya menyembuhkan penyakit-penyakit, ya, yang berhubungan dengan gangguan jin. Tidak. Al-Quran datang ini tidak hanya dikhususkan untuk mengobati orang gangguan jin, ya, tapi apa? Seluruh penyakit hati. Coba apa saja penyakit hati yang ada? Hasad, iri hati, dengki, ya, sombong, takabur, kikir atau bakhil, ya, dan lain-lain sebagainya. Yaitu penyakit hati atau penyakit yang terdapat di dalam dada kita masing-masing. Termasuk penyakit syubhat, penyakit kebodohan atau kejahilan, ya, dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Pokoknya hal-hal yang rusak, ya, hal-hal yang buruk dalam diri kita, Quran datang untuk menjadi penyembuh atau menjadi penawar untuk kita, ya, menjadi penawar untuk diri kita masing-masing. Ya, ada itu tidak lepas juga dari penyakit-penyakit non fisik. Ada gangguan jin, ya, gangguan makhluk halus kata orang, ya. Dan apakah penyakit dokter atau penyakit medis bisa disembuhkan oleh Quran? Insya Allah bisa. Kita harus yakin itu, bahwa Quran itu adalah merupakan obat segala penyakit. Iya, obat segala penyakit. Nah, jadi dia mengobati penyakit fisik dan non fisik. Ya, penyakit gangguan jin, penyakit gangguan hati, dan penyakit gangguan medis. Itulah kelebihan dan keutamaan Al-Quranul Karim. Baik para santri, ya, ini adalah merupakan, ya, nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Olehnya itu jangan pernah ragu untuk menjadikan Quran sebagai jalan tawassul kepada Allah, memohon rahmatnya, memohon keberkahan dari Quran untuk menjadi sebab
di antara sebab-sebab yang ada untuk mengangkat penyakit diri kita dan juga penyakit orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik. Kemudian selain daripada itu para santri juga terdapat beberapa riwayat. Ya sebenarnya banyak riwayat, tetapi kita akan nukil hanya satu atau dua daripada riwayat yang kemudian membahas seputar ruqyah. Satu di antaranya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdi Malik. Ya. Ia berkata, di masa jahiliyah dulu kami biasa meruqyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu terkait ruqyah kami? Ini. Ya. Nah, kemudian disebabkan karena pertanyaan sahabat ini yang mengenai ruqyahnya dulu di masa jahiliyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Ya, perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ya, la ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah malam takun fi syirkun, ya selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi kata Nabi, la ba'sa birruqa, jadi ruqyah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada problem, no problem. Tapi syaratnya malam takun fihi syirkun, selama di dalamnya tidak terdapat tanda-tanda kesyirikan atau isyarat-isyarat kesyirikan atau pelanggaran-pelanggaran ya syariat atau pelanggaran-pelanggaran agama. Ya, jadi tidak apa-apa kita meruqyah selama ruqyah tersebut itu sesuai dengan syariat. Sebagaimana kata Nabi, "A'ridu aliyya ruqakum." Jadi diperlihatkanlah, oh ini Nabi tahu, oh ini yang bagus, ini tidak bagus. Baik, ya. Dan kemudian memberikan manfaat kepada orang, ya itu adalah sesuatu yang seharusnya kita biasakan. Ya. Bukankah memberikan bantuan pengobatan kepada orang itu adalah sesuatu yang baik? Baik apa tidak? Baik. Dalam hadis dikatakan, sebaik-baik di antara kalian yang bermanfaat kepada sesama manusia. Ya, khairukum anfa'uhum nah, ya, sebaik-baik di antara kalian yang bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi memberikan pertolongan lewat ruqyah, lewat bacaan Quran, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu, meruqyah atau memberikan ya bantuan ruqyah lewat pengalaman dan bacaan-bacaan yang kita hafal, yang kita ilmui, maka marilah kita aktif menjadi praktisi tibbun nabawi. Ya minimal untuk diri kita, keluarga kita, dan tentunya untuk umat, untuk masyarakat, untuk mujtama, sebagai wasilah dakwah agar mereka jauh daripada perdukunan, jauh dari hal-hal yang bisa merusak akidah umat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyamfa akhahu fal yaf'al." Kata Nabi, "Man istata'a minkum," siapa di antara kalian yang bisa memberi ya ayyamfa akhahu, yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, fal yaf'al, maka lakukanlah atau hendaklah dia melakukannya. Nah, ini adalah merupakan arahan Nabi SAW untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia apabila kita ada ilmu tentang seputar yang dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat kita. Ya, baik. Bahkan para ulama kita kalau berbicara masalah ruqyah,
Ya, ada sampai yang mengatakan bahwa ijma para alim ulama tentang bolehnya meruqyah. Ya, yang nanti mungkin ada perbedaan pendapat tentang orang-orang yang minta diruqyah. Ya, itu ada perbedaan pandangan dari kalangan ulama. Tapi meruqyah itu hukumnya boleh. Baik, ada pertanyaan seputar ini? Nah, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan ya, hukum atau macam-macam ruqyah. Ya, jadi nanti namanya ruqyah syariah dan ada ruqyah syirkiyah. Nah, silakan yang mau bertanya. Putri, kenapa baru datang? Apa? Silakan. Ada pertanyaan?